Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Anda Muklis untuk mimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diisikan absennya. Nanti di absen itu anak-anakku sekalian silakan ditulis namanya ya dan nomor urut absennya ya. Ditulis keterangan hadir, alpa, sakit dan izin. Lihat semua? Kelihatan, Pak. Lihat tangannya. Sam. Sebelumnya kita bicara apa, Nana? Ada yang ingat? Minta tolong Ananda Munir. Pelajaran sebelumnya kita belajar apa, Nak? Kemarin belajar tentang jujur dan amanah, Pak Guru. Ya, kini kitab-kitab Allah ya menjadi generasi pecinta Al-Qur'an. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah anak-anakku sekalian, ya siswa-siswi nanti dapat ya menyebutkan nama-nama kitab Allah, ya. Yang kedua, siswa dapat menguraikan peran setiap kitab suci dalam membimbing umat manusia. Siswa dapat memberikan contoh perilaku toleran terhadap pemeluk agama lain di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah apa? Siswa dapat memberikan contoh tindakan sehari-hari yang mencerminkan ajaran kitab suci. Siswi dapat mengidentifikasi apa sih persamaannya dan perbedaannya antara Al-Quran misalnya dengan Injil, ya dan seterusnya. Nah itu pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu percaya, yakin percaya ya kepada kitab Allah, bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Ya, secara istilah iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Kita lihat ya, kitab nama-nama kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama ya Taurat. Taurat itu diturunkan ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang kedua, kitabnya adalah kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan isi Taurat. Lalu yang terakhir adalah Al-Quran, ya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Quran. Menjadi generasi pencinta Al-Quran berarti kita apa? Ya, mengembangkan kecintaan ya kepada pencinta Al-Quran berarti mengembangkan kecintaan dan kedekatan terhadap kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Memahami makna, isi makna adalah mengamalkan ajaran Al-Quran. Keempat adalah mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah menjaga keaslian dan kesucian Al-Quran. Ya, dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sekian banyak itu, Pak Guru kutip saja di sini. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terjemahnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kita berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dalam hadis Abu Hurairah ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa orang Muslim ya Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh membenci orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini menunjukkan pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah sebagai bagian daripada
keimanan yang lebih luas. Dengan umat beriman kepada kitab terdahulu. Apa hubungannya? Ya, yang pertama, hubungan kita dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, ya. Nah, itu harus dibangun atas dasar apa? Saling, ya, menghargai, menghormati. Meskipun, ya, terdapat di dalamnya itu perbedaan dalam hal ajaran, dalam mempraktekkan keagamaannya, dan ada beberapa poin yang dapat menjadi landasan dalam menjalin hubungan dengan harmonis. Yang pertama adalah apa itu? Kesamaan sejarah. Kedua adalah menghargai perbedaan. Ini adalah kerjasama dalam kebaikan, dialog antar agama. Kelima adalah menjaga akhlak yang baik. Nah, kelompoknya ada kelompok anggur, ya. Kesimpulan pengertian iman kepada kitab Allah yaitu bahwa iman kepada kitab Allah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kalau secara istilah, iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Oke, terima kasih. Tepuk aplaus untuk Ketua kelompok 1 anggur, ya. Pindah ke kelompok semangka, membuat peta konsep materi generasi penyinta Al-Quran. Ayo, kelompok semangka, silakan disampaikan. Saya Pak Guru. Iya, silakan. Kami dari kelompok semangka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu menjadi pecinta Al-Quran yang toleran, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa dan Ibrahim, dan Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Dan yang keempat, mencintai Al-Quran, membaca, memahami, menadaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Penyimpulan, pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari pentingnya beriman pada kitab-kitab Allah yang merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang menjadi fondasi kepercayaan seorang muslim. Ini mencakup keyakinan terhadap semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Seorang muslim harus menerima dan menghormati semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Sebagian dari wahyu Allah, namun mereka harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna dari semua kitab sebelumnya. Iman kepada kitab-kitab Allah harus tercermin dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Seorang muslim harus menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan baik pribadi maupun sosial. Menghormati kitab suci merupakan manifestasi dari keimanan. Ini mencakup perlakuan fisik terhadap Al-Quran, serta adab dalam membacanya dan menghayati ajarannya. Untuk asesmen tes akhir atau tes tulisnya silakan dikerjakan. Pak Guru sudah kirim tadi di grup, via grup kita, kelas kita, yaitu menggunakan aplikasi Kahoot. Silakan dikerjakan, ya. Nanti berlanjut saja Pak Guru akan lihat, ya, jawaban dan nilai Anda sekalian, ya. Ya, demikian, ya. Pertemuan kita pada hari ini. Mari kita belajar, ya, mencintai kitab kita dan menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita dan meyakini bahwa Al-Quran akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, demikian. Minta waktunya sedikit, Ananda Patih, untuk membacakan doa akhir belajar. Silahkan. Baik, Bapak Guru, teman-teman, marilah kita sebelum istirahat doa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anakku sekalian, ya. Untuk tugas selanjutnya silakan dipelajari, ya.
latihan soal dari materi di akhir bab 2 ini, dan kita akan evaluasi kembali di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi